warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semangat pagi saudara-saudara sekalian. Hak asasi manusia, atau biasa kita kenal dengan HAM, adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia semenjak ia masih dalam kandungan hingga ia meninggal dunia. Hak asasi manusia ini adalah sesuatu yang terus diperjuangkan oleh orang-orang di seluruh belahan dunia ini. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia telah diatur secara tegas di dalam konstitusi negara kita, tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, meski telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait dengan hak asasi manusia ini, pelanggaran hak asasi manusia masih saja terus terjadi. Tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, tragedi penembakan misterius hanyalah bentuk contoh kecil dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di masa lalu. Maka melalui kesempatan kali ini, perkenankan saya, Irfan, bersama tim dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare untuk membahas salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu, tepatnya tragedi Talang Sari Lampung 1989. Tragedi Talangsari 1989 atau peristiwa Talangsari 1989 adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari 3, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebelumnya merupakan termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Aturan ini termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Komnas HAM yang memegang mandat sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM membentuk tim pemantauan peristiwa Talangsari dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Di sana Komnas HAM mencatat tragedi Talangsari menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang dan lainnya disiksa. ABRI juga membakar seluruh perabotan rumah warga hingga situasi saat itu sangat mencekam. Dusun itu sempat disebut sebagai dusun mati dan orang-orang yang tinggal di sana mendapat sebutan sebagai orang lokasi sehingga dapat diskriminasi dari penduduk sekitar. Tragedi Talangsari 1989 berawal dari menguatnya doktrin pemerintahan Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila untuk menunjukkan komitmennya. Soeharto menyebut prinsip tersebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disebut dengan P4. Program P4 banyak menyasar kelompok Islamis yang saat itu memiliki sikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Aturan tersebut memancing reaksi kelompok Islamis di Indonesia, termasuk yang terjadi di tragedi Tanjung Priok 1984, Barisan Jubah Putih di Aceh, dan kelompok Warsidi di Lampung. Peristiwa Talangsari tak lepas dari seorang tokoh bernama Warsidi. Di Talangsari, Lampung, Warsidi dijadikan imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Selain karena tergolong senior, Warsidi adalah juga pemilih lahan sekaligus pemimpin komunitas Talangsari yang pada awalnya hanya berjumlah di bawah 10 orang. Pada tanggal 1 Februari 1989, ketika Kepala Duku Karangsari
mengirimkan surat yang ditunjukkan kepada Komandan Koramil dan Ramil Wahijepara, Kapten Soetiman yang menyatakan bahwa di dukuhnya ada orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang disebut sebagai orang-orang itu adalah Warsidi dan kelompok pengajian yang menamakan diri sebagai Komandan Mujahidin Fisabilillah, berlokasi di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Wahijepara, Lampung Tengah. Oleh karenanya pada 6 Februari 1989, pemerintah setempat melalui musyawarah pemimpinan Kecamatan Muspika yang dipimpin oleh Kapten Soetiman dan Ramil Wahijepara, merasa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Berangkatlah sebuah rombongan dari kantor camat Wahijepara menuju kompleks kediaman Anwar dipimpin oleh Wahai Sinaga, pemimpin kepala staf Kodim Lampung Tengah. Rombongan besar terdiri dari Kapten Soetiman, Caman Zulkifli Malik, Kompolsek Wahai Jepara Letu Pol Dulbadar, Kepala Desa Rajabasa Lama Amir Puspamega, serta sejumlah anggota Koramil dan Hansip. Seluruhnya berjumlah sekitar 20 orang. Terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok yang menyulut bentrokan. Kedatangan Kapten Soetima disambut dengan hujan pada dan perlawanan golok. Dalam bentrokan tersebut, Kapten Soetiman tewas. Tewasnya Kapten Soetiman membuat Komandan Korem dan Rim 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendro Priyono mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi, sehingga pada 7 Februari 1989 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota BRIMOB menyerbu Cihidung, pusat gerakan, dan menjelang subuh keadaan sudah dikuasai oleh ABRI. Menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung semalam, tim investigasi dan advokasi korban peristiwa Talang Sari, setidaknya 246 penduduk sipil tewas dalam bentrokan tersebut. Sementara menurut Komite untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan, Kontras menyebut 47 korban dapat diidentifikasi jenazahnya dan 88 lainnya dinyatakan hilang. Jumlah yang sesungguhnya masih misterius. Menurut buku Talang Sari 1989, kesaksian korban pelanggaran HAM Lampung, terbitan lembaga studi pembangunan dan Sijado, korban berjumlah 300 orang. Ratusan anak buah dan pengikut Warsidi ditangkap. Sampai kini, para korban peristiwa Talang Sari masih hidup dalam stigma gerakan pengacau keamanan GPK, komunitas anti pemerintah atau Islam PKI. Tahun 2001, korban pelanggaran HAM Talang Sari mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk KPK. Berdasarkan rekomendasi KPK tanggal 23 Februari, banyak kendala dalam penyelidikan karena fokus para korban banyak yang terpecah belah. Karena sebagian ada yang telah melakukan islah dengan Hendro Priyono sejak tahun 1999. Mantan jamaah Warsidi yang melakukan islah tersebut
menghalangi warga lain yang ingin mencari keadilan lewat pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM. Selain itu, di Talang Sari juga mulai ada pengajian yang digelar oleh orang-orang Hendro Priyono yang penceramahnya selalu menyuarakan larangan untuk mengungkap kasus Talang Sari 1989. Setelah Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan, berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung bersamaan dengan pelanggaran kasus HAM berat lain seperti kasus 1965 hingga 1966, penembakan misterius 1982 hingga 1985, penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, kerusuhan Mei 1998, pelanggaran hak asasi manusia berat Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, serta peristiwa Wasior dan Wamena 2003. Namun, Kejaksaan Agung menolak semua berkas tersebut karena dianggap kurang bukti secara formil dan material. Februari 2019 terjadi deklarasi damai Talang Sari yang diinisiasi oleh tim terpadu dengan pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi digelar di Dusun Talang Sari, Wejepara, Subing, Putra 3, Desa Rajabasa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres, Dandim, Kepala Desa Rajabasa Lama, dan Camat Labuhan Ratu. Isi dari deklarasi itu antara lain agar korban Talang Sari tidak mengungkap lagi kasus tersebut karena dianggap sudah selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Deklarasi yang tak melibatkan korban sama sekali tersebut mendapat penolakan dari korban dan masyarakat sipil karena poin yang disebutkan dalam deklarasi damai berupa pembangunan fasilitas umum adalah hak warga pada umumnya dan bukan merupakan kompensasi khusus pada orang yang benar-benar menjadi korban. Korban yang terhimpun dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talang Sari, Lampung atau PK2PTL didampingi oleh Kontras dan Amnesty International Indonesia melaporkan perihal deklarasi tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan maladministrasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka korban Talang Sari masih harus terus berjuang memperoleh haknya atas keadilan dan kebenaran dari negara. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare, dengan tegas mengatakan bahwa peristiwa Talang Sari Lampung 1989 adalah bentuk pelanggaran HAM berat dan perlu kiranya pemerintah untuk mengulik kembali kasus peristiwa Talang Sari Lampung 1989 untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada para korban peristiwa Talang Sari Lampung 1989. Tegakkan yang adil untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.